Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Adnan Febriawan dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin dengan NIM K2521067. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi tugas media pembelajaran. Kali ini saya akan membahas tentang materi motor bakar. Apa itu motor bakar? Motor bakar adalah suatu perangkat atau mesin yang mengubah energi termal atau panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya, prinsip kerja dasar motor bakar. Mengubah bahan bakar menjadi tenaga, proses pencampuran udara dan bensin dihisap dalam silinder, kemudian dikompresikan oleh piston saat bergerak naik. Bila campuran udara bahan terbakar dengan adanya api dari busi yang panas sekali, maka akan menghasilkan tekanan gas pembakaran yang besar di dalam silinder. Selanjutnya ada komponen-komponen utama mesin dan fungsinya. Yang pertama, kepala silinder. Ditempatkan bagian atas silinder blok pada bagian bawah silinder head. Terdapat ruang bakar dan katup-katup. Yang kedua, blok silinder. Blok silinder berfungsi sebagai tempat piston melakukan pergerakan dan sebagai penopang seluruh bagian mesin. Yang ketiga, piston. Piston adalah komponen utama dalam motor bakaran. Karena fungsinya sebagai pengatur volume ruang bakar piston, hanyalah komponen berbentuk tabung yang bergerak naik turun di dalam silinder. Yang keempat, conducting rod. Sebuah logam batangan yang menghubungkan gerakan piston ke poros engkol. Conducting rod terbuat dari baja khusus yang terhadap tahan lama. Yang kelima, poros engkol. Poros engkol atau crankshaft berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan putaran. Poros engkol pada mesin multisilinder umumnya dilengkapi dengan komponen penyeimbang. Komponen ini berfungsi sebagai pemberat agar putaran mesin stabil dan juga sebagai alat untuk menyebarkan oli dari dalam karter. Yang keenam, karter atau bak oli. Komponen ini terletak pada bagian mesin bawah. Fungsinya untuk menabung oli mesin. Ketika mesin bekerja, pompa oli akan menyalurkan oli dari dalam karter. Yang ketujuh, flywheel. Komponen ini terletak pada bagian belakang mesin. Fungsinya menstabilkan putaran mesin dengan cara menyimpan sebagai energi mesin ketika laga usaha. Prinsip kerjanya, ketika mesin berputar maka flywheel ikut berputar. Flywheel terbuat dari besi sehingga seperti pemberat, namun pada pemberat ini justru timbul gaya sentrifugal. Perbedaan mesin 4 tak dan mesin 2 tak. Prinsip kerja mesin 4 tak, yaitu pertama, langkah hisap, terjadi ketika katup inlet terbuka. Kedua, langkah kompresi, terjadi ketika katup inlet tertutup. Yang ketiga, langkah usaha, terjadi setelah besi mematik api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Yang keempat, langkah buang. Berikut adalah contoh gambar dari mesin 4 tak. Bisa dilihat ya teman-teman, ini ada intake, compression, dan power, dan exhaust. Untuk yang selanjutnya adalah prinsip kerja mesin 2 tak. Yang pertama, langkah hisap dan kompresi, terjadi ketika piston bergerak dari titik mati bawah ke titik mati atas. Campuran udara dan bahan bakar masuk ke poros engkol dan dimampatkan pada langkah kompresi. Langkah usaha dan buang, terjadi ketika piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Pembakaran terjadi akibat besi mematik campuran udara dan bahan bakar dan hasil pembakaran langsung terbuang. Berikut adalah contoh gambar dari mesin 2 tak. Ada upstroke dan downstroke dan beberapa istilah-istilah. Ada full is complete dan ignition dan lain-lain. Berikutnya adalah kelebihan dan kekurangan mesin 4 tak dan 2 tak. Pada mesin 2 tak, proses pembakaran tidak terjadi secara sempurna. Untuk motor 4 tak, kekurangannya adalah akselerasi yang diesel lebih rendah. Namun kelebihan dari mesin 4 tak adalah lebih irit bahan bakar dan emisi yang dihasilkan lebih sedikit. Demikian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.